Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengukuran PPT yang kami bikin. Ini saya sebagai moderator akan memulainya. Sebelumnya teman-teman tahu apa itu pengukuran? Tidak, Pak. Ya, di sini kami akan menjelaskannya. Bunyi terapi ya. Lambai, Pak. Ini mahasiswa saya lah, Bro. Kita sampai lebih judul kan. Ya kan pengukuran gitu loh. Itu di bola. Ada di dalam gulai. Bukan nak tu presentation lain ni. Ya, alhamdulillah. Tuh, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang pengukuran. Sebelumnya teman-teman tahu apa itu tentang pengukuran? Tidak, Pak. Tidak. Ya, di sini kami akan menjelaskan tentang pengukuran di metrologi industri. Presentasi dari kelompok saya yang sebagai saya sendiri moderator yaitu Muhammad Arifin dan teman saya, rekan saya Farul Rozi, Aidil dan juga Fadil Muhammad. Ya, di sini kami akan menjelaskan tentang latar belakang metrologi industri. Cabang ilmu menerapkan prinsip pengukuran dalam industri yang bakalan dipresentasikan oleh teman saya sendiri, rekan Marwazi. Mulai dijelaskan. Metrologi industri merupakan cabang ilmu yang menerapkan prinsip pengukuran dalam industri. Kualitas produk ditentukan oleh bahan proses produksi dan ketetapan pengukuran. Pengukuran ada beberapa dalam, yaitu pengendalian mutu, verifikasi dimensi, standarisasi produk. Perkembangan teknologi ada dua, yaitu alat manual, yaitu jangka sorong dan mikrometer. Sistem digital dan komputerisasi. Manfaat teknologi pengukuran ada dua, yaitu hasil dengan toleransi ketat. Yang kedua, efisiensi proses produksi. Tanpa pengukuran akurat, kualitas sulit konsisten, cacat produksi meningkat, tidak memenuhi standar nasional internasional. Pemahaman konsep pengukuran kunci dalam studi metrologi industri. Ya, itulah penjelasan tentang latar belakang. Dari latar belakang ini sangat banyak kawan, rekan-rekan semuanya. Jadi kita lanjut berikutnya. Rumus masalah. Apa pengertian pengukuran dalam metrologi industri? Apa tujuan, manfaat pengukuran dalam industri? Bagaimana peran pengukuran dalam kualitas produk dan proses? Oke, kita lanjut lagi. Tujuan dan manfaat. Tujuan manfaat akan dijelaskan langsung oleh rekan saya, Aidil. Ya, saya akan menjelaskan tujuan dan manfaat. Menjelaskan pengertian pengukuran dalam metrologi industri, menguraikan tujuan dan manfaat pengukuran di bidang industri, menganalisis peran pengukuran dalam kualitas dan standarisasi, memberi pemahaman dasar bagi mahasiswa dan praktisi. Tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaatnya itu ada 4. Sekarang kita lanjut berikutnya tentang pengertian metrologi industri. Metrologi industri adalah penerapan ilmu pengukuran dalam konteks manufaktur dan produksi industri. Tujuan utama adalah menjamin bahwa setiap proses dan produk yang dihasilkan
memenuhi spesifikasi teknis, standar kualitas dan regulasi yang berlaku. Metrologi industri melibatkan pemilihan alat ukur yang tepat, kalibrasi pengumpulan data, serta analisis hasil pengukuran. Itulah sedikit pengertian metrologi industri tentang poin-poin pentingnya. Kita lanjut berikutnya, jenis pengukuran dan dimensi. Jenis pengukuran dan dimensi bakalan dijelaskan oleh rekan saya Fadil Muhammad. Baik, jenis pengukuran dimensi ada panjang, tinggi, diameter, lebar, ketebalan, dan sudut. Panjang pengukuran adalah kegiatan menentukan panjang atau ukuran dimensi suatu objek menggunakan alat ukur seperti penggaris atau meteran. Dengan membandingkannya terhadap satuan standar yang diketahui, proses ini melibatkan alat satuan standar, misalnya meter, dan dilakukan dengan meletakkan alat ukur pada objek dan membaca skala yang sesuai. Pengukuran dimensi tinggi. Dalam pengukuran tinggi adalah jarak vertikal suatu titik atau objek dari permukaan referensi seperti permukaan laut rata-rata ideal atau GPS. Pengukuran beda tinggi bertujuan menunjukkan selisih ketinggian antara dua titik menggunakan alat seperti waterpass atau data satelit yang kemudian digunakan dalam survei, topografi, pemetaan, dan konstruksi. Selanjutnya adalah diameter. Diameter adalah jarak melintang dari suatu sisi ke sisi lain dari objek melingkar yang melewati titik pusatnya. Pengukuran diameter ini sangat penting dalam berbagai bidang, termasuk industri mekanik. Untuk memastikan komponen pas dan berfungsi dengan baik, dan untuk mengetahui pertumbuhan dan kehutanan untuk mengetahui pertumbuhan pohon. Alat yang digunakan untuk mengukur diameter bervariasi, seperti jangka, sorong untuk mengukur diameter dalam dan luar objek secara presisi, atau pitameter untuk mengukur diameter besar batang pohon. Selanjutnya adalah lebar. Dalam pengukuran lebar, ukuran sebuah objek dari suatu sisi ke sisi lainnya biasanya diukur secara horizontal dan tegak lurus terhadap panjangnya lebar, menunjukkan seberapa lebar atau rentang suatu objek. Seringkali menjadi dimensi terpendek dari objek tiga dimensi seperti kotak, yang juga memiliki panjang dimensi terpanjang dan tinggi dimensi vertikal. Selanjutnya ketebalan. Ketebalan adalah ukuran dimensi suatu objek atau lapisan yang mengacu pada jarak antara dua permukaan atau sisi yang sejajar. Ketebalan diukur dengan berbagai alat seperti jangka sorong, mikrometer, atau pengukur ketebalan digital, dan diukur dalam satuan seperti milimeter, inci, atau mikron, tergantung pada objek yang diukur, seperti alat baja, kertas, kain, atau cat. Yang terakhir adalah sudut. Dalam pengukuran sudut, ukuran ruang atau rotasi antara dua garis yang bertemu pada satu titik. Pertama, titik sudut. Sudut diukur dalam berbagai satuan. Paling umum adalah derajat, di mana satu lingkaran penuh adalah 360 derajat, dan radian. Alat utama untuk mengukur sudut adalah busur derajat yang merupakan alat setengah lingkaran dengan skala derajat. Oke, itulah sedikit penjelasan tentang jenis pengukuran dimensi dari teman saya. Yang panjang dari jenis pengukuran dimensi ada 6: panjang, tinggi, diameter, lebar, ketebalan, dan sudut. Ya, kita lanjut seterusnya. Pengukuran massa dan berat. Pengukuran massa dan berat. Massa adalah
besaran pokok dalam fisika yang menyatakan jumlah materi atau zat yang terkandung di dalam suatu benda. Massa tidak dipengaruhi oleh lokasi maupun gaya gravitasi, sehingga nilainya tetap sama di manapun benda tersebut berada. Satuan massa dan berat adalah W. Berat benda, M adalah massa benda, dan G percepatan gravitasi. Sedikit penjelasan tentang pengukuran massa dan berat. Lanjut seterusnya, pengukuran suhu. Pengukuran suhu akan dijelaskan oleh rekan saya Farul Rozi. Pengertian suhu. Suhu adalah besaran fisika yang menyatakan tingkat panas atau dinginnya suatu benda. Secara mikroskopis, suhu berhubungan dengan energi kinetik rata-rata partikel penyusun benda. Semakin cepat partikel bergerak, semakin tinggi suhu benda tersebut. Dalam sistem internasional, satuan suhu adalah Kelvin. Namun dalam kehidupan sehari-hari juga sering digunakan satuan Celcius, Fahrenheit, dan Rossingmore. Skala suhu. Skala suhu yang umum digunakan adalah Celcius. Titik beku air adalah 0 Celcius, titik dingin adalah 100 Celcius. Yang kedua, Reaumur. Titik beku airnya yaitu 0 Reaumur dan titik didih adalah 80 Reaumur. Yang ketiga, Fahrenheit. Titik beku airnya adalah 32 Fahrenheit dan titik didih tertingginya adalah 212 Fahrenheit. Yang keempat, Kelvin. Titik beku air adalah 273 Kelvin dan titik didih tertingginya adalah 373 Kelvin. Hubungan antara skala suhu dapat dituliskan. Alat ukur suhu termometer. Termometer raksa digunakan di laboratorium akurat untuk rentang suhu menengah. Sedangkan termometer alkohol cocok untuk suhu rendah karena alkohol mudah memuai. Termometer digital menggunakan sensor elektronik, praktis dan cepat. Termokopel digunakan di industri, biasanya mengukur suhu tinggi. Termometer inframerah dapat mengukur suhu tanpa kontak langsung. Sekian tentang pengukuran suhu. Ya, lanjut. Pengukuran tekanan. Pengukuran tekanan akan dijelaskan oleh rekan saya Adil. Saya akan menjelaskan pengukuran tekanan. Pengukuran tekanan adalah suatu besaran turunan dalam fisika yang menyatakan beberapa besar gaya bekerja pada suatu permukaan. Setiap satuan luasnya secara mekanis. Tekanan dirumuskan dengan di mana P adalah tekanan Pascal, D dan F adalah gaya Newton, dan A adalah luas permukaan yaitu meter. Dari rumus tersebut adalah dapat dipahami bahwa semakin besar gaya yang diberikan atau semakin kecil permukaan, maka tekanan yang dihasilkan semakin besar. Dalam sistem internasional SI, satuan tekanan adalah Pascal yaitu PA yang didefinisikan sebagai Newton per meter persegi. Namun dalam berbagai bidang kehidupan dan industri digunakan pula satuan ini seperti bar, atom atau atmosfer maupun torr, tergantung
konteks dan kebutuhan pengukuran. Secara fisika, ketentuan secara fisika, tekanan muncul dari inversi gaya terhadap suatu medium, baik pada itu padat, cair maupun gas. Jenis tekanan yaitu tekanan hidrostatis, tekanan yang ditimbulkan oleh zat cair akibat kedalamannya. Besaran tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh massa jenis P. Percepatan gravitasi yaitu G dan kedalaman yaitu H. 2. Tekanan gas dihasilkan oleh tumbukan molekul gas terhadap dinding wadah. 3. Tekanan atmosfer. Tekanan udara sekitar permukaan bumi rata-rata 1 atom atau sama dengan 100.300 PA. 4. Tekanan absolut dan relatif. Tekanan absolut diukur terhadap ruang hampa, sedangkan tekanan relatif diukur terhadap tekanan atmosfer. Baik, sekian pengukuran tekanan. Ya, itulah penjelasan dari pengukuran tekanan, pengertian tekanan dan jenis-jenis tekanan dari rekan saya. Ya, lanjut pengukuran teoris yang pengukuran torsi bakalan dipresentasikan oleh rekan saya, Fadil. Baik, pengukuran gaya torsi. Torsi adalah salah satu konsep fundamental dalam mekanika yang berkaitan dengan kecenderungan suatu gaya untuk menyebabkan rotasi pada sebuah benda terhadap sumbu tertentu. Menurut Halliday and Prestwick, torsi didefinisikan sebagai hasil perkalian antara gaya dengan momen, jarak tegak lurus dari garis gaya ke titik poros, yang secara matematis dinyatakan T sama dengan F kali R, dengan T adalah torsi ton kali meter, F adalah gaya N, dan R adalah gaya jarak tegak lurus gaya terhadap poros. Menurut John Coley, torsi merupakan analog gaya pada gerak rotasi, dan alat pengukur torsi digunakan. Pertama adalah torque wrench, kunci torsi, digunakan untuk mengencangkan baut damur dengan torsi tertentu. Jenisnya beam type, plate type, digital type. Kedua adalah torque meter atau torque tester, digunakan untuk mengukur torsi pada mesin, motor listrik atau peralatan industri. Yang ketiga adalah torque transducer, alat canggih yang dipasang pada sistem untuk mengukur torsi secara real time menggunakan teknologi elektronik atau optik, dan banyak digunakan dalam pengujian performa mesin otomotif. Yang terakhir adalah spring balance method atau metode sederhana. Torsi dihitung dengan mengalihkan gaya hasil pengukuran neraca gas dengan panjang dengan momen. Umumnya digunakan untuk eksperimen laboratorium. Sekian, terima kasih. Ya, itulah penjelasan dari pengukuran torsi, pengertian dan alat pengukuran torsi. Ya, kita lanjut. Pengukuran getaran dan kebisingan. Pengertian dan teori para ahli. Pengertian getaran menurut Kinsler and Free 2000 tahun 2000. Getaran adalah gerakan bolak-balik setiap partikel atau sistem mekanik terhadap posisi keseimbangan. Getaran bisa bersifat bebas, free vibration, maupun paksa atau free vibration. Pengertian kebisingan.
Menurut BIS tahun 2009, kebisingan adalah bunyi yang digunakan bunyi yang tidak diinginkan yang dapat mengganggu kenyamanan, kesehatan atau komunikasi manusia. World Health Organization tahun 2018 mendefinisikan kebisingan sebagai suara psikologis, stres, gangguan tidak, penurunan konsentrasi. Itulah sedikit penjelasan tentang pengukuran getaran dan keseimbangan. Ya, kita lanjut kalibrasi instrumen yang bakalan dijelaskan oleh rekan saya Fahmi Rozi. Kalibrasi instrumen. Pengertian dari teori para ahli. Menurut Taylor tahun 1999, kalibrasi adalah proses membandingkan instrumen ukur dengan standar acuan yang telah ditetapkan untuk memastikan hasil pengukurannya akurat. International Organization of Legal Metrology tahun 2008 mendefinisikan kalibrasi sebagai serangkaian kegiatan yang menetapkan hubungan antara nilai yang ditunjukkan oleh instrumen ukur atau sistem pengukuran dengan nilai yang dipreferensikan oleh standar pengukuran. SNI menyatakan bahwa kalibrasi merupakan proses yang dilakukan untuk menentukan hubungan antara nilai kuantitas yang diukur dengan nilai yang ditunjukkan oleh alat ukur dengan ketidakpastian tertentu. Dari teori tersebut dapat disimpulkan bahwa kalibrasi bertujuan untuk yang pertama menjamin keakuratan alat ukur, yang kedua mengurangi kesalahan pengukuran, yang ketiga menyesuaikan instrumen agar sesuai standar internasional. Cara kerja kalibrasi instrumen yaitu dengan persiapan, proses kalibrasi dan evaluasi penyesuaian, dan selanjutnya dokumentasi. Sekian tentang kalibrasi instrumen. Ya, lanjut saran bakalan dipresentasikan oleh rekan saya Aidil. Saran, yaitu metrologi industri merupakan salah satu aspek penting dalam dunia industri modern yang berperan dalam memastikan kualitas, efisiensi, serta keandalan suatu produk. Melalui kegiatan pengukuran yang standar, setiap proses produksi dapat dikendalikan dengan lebih baik, sehingga menghasilkan produk yang sesuai dengan spesifikasi standar nasional maupun standar internasional. Tanpa adanya sistem metrologi yang baik, industri akan kesulitan menjaga konsistensi mutu dan daya saing produksinya di pasar global. Dari pembahasan yang telah diharapkan dalam makalah ini dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Sekian presentasi saya dari kami. Terima kasih. Dan sekarang bakalan kita kasih tanya jawab. Pertanyaan dari kelompok 4 yaitu Sion. Bagaimana cara mengukur suatu getaran? Cara mengukur suatu getaran yaitu menggunakan sensor akselerometer, yang dimana cara menggunakannya yaitu yang pertama menggunakan sensor akselerometer dipasang pada objek yang bergetar. Yang kedua, sensor mengubah percepatan getaran menjadi sinyal listrik. Yang ketiga, sinyal diteruskan ke alat ukur vibrometer atau sistem analisis FFT fast Fourier transform. Selanjutnya, hasil ditampilkan dalam parameter amplitudo, frekuensi, kecepatan atau perpindahan getaran. Sekian pertanyaan dan jawaban yang kami berikan. Apakah saudara Sion puas dengan jawaban kami? Pertanyaannya dapat dimengerti. Terima kasih teman-teman.